Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Ta'ala, kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, thalabul ilmi, ikhtiar menambah ilmu, menambah pemahaman agar iman kita semakin kokoh, semakin kuat, Islam kita juga semakin baik. Salawat salam semoga tercurah limpah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah pada para sahabat, kemudian juga seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat sekalian? Baik-baik, sehat-sehat? Alhamdulillah. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar bersama tentang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab kumpulan hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, seorang imam yang sangat terkenal, dan beliau banyak sekali menyusun kitab. Riyadhus Shalihin, kemudian Al-Azkar, At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, Syarah Sahih Muslim, dan lain-lain. Banyak sekali beliau yang beliau tulis tentang agama Islam ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita ikhtiar untuk meneladani semangat belajar beliau dan juga semangat beliau dalam menyusun, menghimpun sebuah kitab. Lahir tahun 631 Hijriah. Kemudian beliau wafat tahun 676. Berarti 676 dikurangi 631, 45 tahun. Usia beliau 45 tahun. Kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-12, Al-Hadis As-Tsani Asyar, hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita kasih judul ya, dikasih judul dari hadis ini, pemahamannya adalah tentang al-ishtighal. Ishtighal, sibuk, ketungkul, ya, menyibukkan diri, ishtighal. Bima yufid, dengan sesuatu yang berfaedah, bermanfaat. Ishtaghala yashtaghilu ishtighal. Ini bentuk masdar dari ishtaghala, kesibukan, ketungkul. Bima, dengan sesuatu yang afada yufidu ifadatan. Yufid, memberi faedah, berguna, bermanfaat. Hadis, kalau kita bicara hadis kan ada namanya sanad atau casingnya, ada namanya matan atau konten isinya. Namanya sanad itu jalur dari pentakhrijnya. Nanti imam siapa? Maunya Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, ya, An-Nasa'i, sampai ke atas, sampai ke para sahabat. Di tingkat sahabat, sanadnya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ketika seorang sahabat kita kasih namanya gelar atau doa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat itu orang yang bertemu Nabi, kemudian masuk Islam dan wafat juga dalam keadaan muslim, maka beliau digelari sahabat dan kita menyampaikan radhiyallahu anhu. Kalau bapak dengan anak, radhiyallahu anhuma, dua orang. Kalau banyak, radhiyallahu anhum. Qala, Abu Hurairah berkata. Nah, berarti apa? Ini perkataan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan bahwa apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala. Etika bahasa ya, Abu Hurairah berkata, sebenarnya kalau Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Mengucapkannya yang betul ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala, berarti Nabi itu kan ada ya qala, berarti ini qaulur rasul, sabda rasul. Ada yang fa'ala, fi'lur rasul, perbuatan rasul. Ada yang takrir, penetapan. Ini adalah sabda rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau memberi pelajaran kepada umatnya, para sahabat, menyampaikan kepada tabi'in dan sampai pada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama Rasul, kita tuh mendoakan dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat pada Rasul. Kalau kita baca solawat, itu manfaatnya kembali kepada kita. Ya, man shalla alaihi sholatan, Rasul bersabda, siapa yang membaca solawat satu kali kepadaku kepada Rasul sallallahu alaihi biha ashran, Allah akan membalasnya dengan 10. Wah, ini luar biasa. Allah sangat pemurah sekali memberikan balasan, sehingga kalau kita itu sering-sering baca sholawat, banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan. Maka jangan pelit-pelit ya. Ketika Nabi Muhammad disebut, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini bukti cinta kita, bukti takzim kita, ketundukan kita, cinta kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad ya, casingnya. Sekarang kontennya, matan hadis. Min husni islami ya al-mar'i, min husni islamil mar'i maya tarkuhu ma la ya'nihi, ma la ya'nihi, ma la ya'nihi. Kita lihat ya, ini namanya konten matan, bahwa Nabi bersabda seperti ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Silakan dihafalkan, karena nanti sangat bermanfaat bagi kita semua ya, ketika kita bisa menghafalkan sebuah teks hadis, menghafalkan dan kita ikhtiar memahami maknanya ya. Rawa, menceritakan, menyampaikan, meriwayatkan, transfer hadis. Siapa? Pertama, Al-Imam At-Tirmidzi. Imam Tirmidzi. Yang kedua, Imam Ibnu Majah. Yang ketiga, Imam Malik. Jadi para perawi hadis banyak ya. Maka ada namanya kitab Kutubut Tis'ah, ada Kutubus Sittah. Kalau Kutubus Sittah itu 6 hadis ya, 6 perawi itu ya yang dihimpun, itu kitab-kitabnya. Kitab yang 6 dari Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, tambah An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, sama Abu Dawud 6 ya. Nanti ada Kutubut Tis'ah 9, itu tambah 3, di antara tambah Imam Malik, kitabnya Al-Muwatta. Nah, baik, kita tengok. Tadi udah sanad, sekarang matan. Min, dari, termasuk, bagian ya. Apa? Husni, hasuna, yahsunu ya. Husnan, husnun, husnin, bagus, baik. Termasuk kebaikan, termasuk bagusnya. Berarti apa? Ini indikator, tanda, sinyal. Ada sayyi'un, ada husnun, ada baik, ada buruk ya. Husnun baik, kalau sayyi'un itu buruk ya. Nah, ini termasuk bagusnya, baiknya islamil mar'i, Islam, keislaman al-mar'i seseorang. Aslama yuslimu Islam, orangnya muslim,
Kalau putri ya muslimah. Aslama itu memasrahkan dirinya. Muslim orang yang memasrahkan dirinya. Memasrahkan dirinya. Dirinya dipasrahkan kepada aturan Allah. Ia tunduk pada perintah Allah. Ia ikhlas diatur, dimanage oleh Allah, maka namanya muslim. Islam itu kepasrahan di antara maknanya ya. Di antara ciri, tanda, indikator bagusnya Islam seseorang, mar'un, baik laki-laki maupun perempuan ya, adalah apa? Tarkuhu, taroka yatruku. Ini tarkan, tarkun, tarkin. Taroka itu meninggalkan. Ciri bagusnya Islam seseorang, tanda, indikator adalah ia itu meninggalkan, peninggalannya ya, ia meninggalkan ma sesuatu la yang tidak yakni bermanfaat baginya. Berarti apa? Muslim itu dikategorikan bagus ketika dia sudah bisa memilah, bisa memilih mana yang sebaiknya ia kerjakan. Kalau tidak ada filter, semua dikerjakan, itu berarti Islamnya belum maksimal, belum termasuk yang husni islamil mar'i. Yang pertama ya, bahwa hadis ini sangat penting sekali. Hadisnya nanti ya termasuk kategori hadis hasan. Jadi hadis itu ada tiga ya, dari segi kualitas ya, ada hadis yang sahih, hadisun sahihun, ada hadisun hasanun, ada hadis dhaif yang lemah ya, hadisun dhaifun. Ini hadisnya sangat penting sekali, termasuk jawami'ul kalim. Ucapan-ucapan Nabi itu kan syarat makna. Jawami'ul kalim, pendek tapi maknanya dalam, maknanya banyak, maka namanya jawami'ul kalim. Min jawami'i kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ini, bagaimana iqamatul mujtama al-fadil, bagaimana mendirikan, membentuk, membina masyarakat yang utama adalah ketika nanti para pribadi, orang-orang dalam masyarakat itu sudah bagus keislamannya. Dan itu diantara cirinya adalah mereka bisa memilah, bisa memilih mana pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan, mana yang pekerjaan yang sebaiknya ditinggalkan. Kesibukannya itu apa? Istighaluhu, ketungkul ngopo. Nah, ini penting. Maka ini sebagai ikhtiar kita, islahun nafsi ya. Kita perbaiki diri kita bisa memilah, bisa memilih perbuatan, pekerjaan, tindakan yang memang punya arti, punya manfaat, punya faidah. Berikutnya, bahwa di antara ciri ya, orang yang bahwa al-i'rad amma la yakni, berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa kok berpaling? Ya kalau kemudian orang itu mau berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat, itu merupakan thariqus salamah wan najah. Itu adalah jalan keselamatan, jalan kesuksesan. Thariqus salamah wan najah. Jadi orang itu kalau pengen selamat ya harus berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kita lihat namanya kriteria yang dimaksud hal yang bermanfaat itu apa toh? Ma yaknihi, sesuatu yang bermanfaat baginya, Pak. Itu tentu yang ma yata'allaqu bidururi hayatihi, sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang pokok dalam hidupnya, fi ma'asyihi. Maka yang bermanfaat ada bentuknya ta'amin, makanan, syarobin, minuman, malbas, pakaian, maskan, tempat tinggal. Ini hal-hal yang pokok, ini memang harus ada, yaitu yang bermanfaat. Tapi kalau yang nggak bermanfaat, jadi kan ada yang namanya daruri ya, yang primer, ada yang sekedar tahsini ya tersier, kebutuhan tambahan, kehiasan. Maka yang paling pokok yang kita bisa memilah ini tuh halnya kita butuhkan apa enggak ya. Dibutuhkan fi minal amriddin, tentang urusan agama, wa dunia dan juga dunia. Maka kita pilih betul
sejauh mana sampai saat ini kita bisa ikhtiar membedakan, ikhtiar memilih mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Jadi min sifatil muslim al-ishtighal bima yufid. Termasuk sifat dasar dari seorang muslim adalah yaitu mengerjakan hal yang bermanfaat, yang memberi faedah. Maka dari hadis ini kita ikhtiar betul agar senantiasa hadir kita itu membawa kemanfaatan. Kita memilih kegiatan yang bermanfaat dan kita pun bermanfaat bagi yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan agar bisa memberi manfaat tentu kita harus memiliki sesuatu. Nah, kita belajar agar kita bisa transfer pengetahuan, transfer pengalaman, transfer pengetahuan ilmu ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Dari hadis yang ke-12 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Selamat belajar, masih banyak hal yang bisa kita perdalam ya di lain waktu insya Allah. Atau nanti yang penting sahabat sekalian buka-buka syarah dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis yang mulia ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.